Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Oke, ini permintaannya sudah lama sih ya. Masih banyak yang belum memahami apa arti pencucian. Arti pencucian itu dilakukan di saat setelah pemangkasan berat ya, atau pangkas ke rangka, sahabat tani. Jadi setelah itu apakah kita diam saja, Pak? Tidak ya. Jadi itulah yang namanya pencucian, mesti kita lakukan, sahabat tani. Nah, tapi di kali ini saya akan menerangkan dan mempraktekkan jika di tempat sahabat tani terjadi keterlambatan pemangkasan dan sudah mengeluarkan bunga pertama pada tanaman kopi, ya, di sini kan terlihat nih, ini buah masih ada, tapi bunga kopi sudah muncul lagi di sebagian pokok kopi. Nah, jadi untuk pencucian kali ini kita lakukan ya sebelum di musim berbunga. Itu sebenarnya lebih tepat daripada di saat musim berbunga. Kenapa? Untuk mencegah kerontokan dan kurangnya produktivitas ya. Oke, jadi sebelum kita praktek, saya akan juga nanti praktekkan ini ya, pencucian kopi yang sedang berbuah dan pencucian kopi yang sedang berbunga. Jadi ingat satu hal, sahabat tani, sebaik-baiknya dilakukan pencucian itu di saat sebelum berbunga ya. Ingat, sebelum berbunga, jangan di saat berbunga. Apa bahayanya? Bahayanya pertama, salah potong. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di saat ada cabang balik berbunga, nah ya, yang seharusnya itu menjadi rezeki kita, karena kita harus terpaksa melakukan pencucian, maka harus dipotong. Nah, sudah pasti kita mengalami kerugian di situ, sahabat tadi. Makanya sering dan selalu saya anjurkan, lakukanlah sebelum pembungaan terjadi, sahabat tani. Kapan dilakukan, Pak? Nah, itu sudah kita lakukan di bulan 12 tahun 2024. Apakah saat ini tepat, Pak, kita lakukan? Ya, tergantung dari MDPL masing-masing, sahabat tani. Karena sulit kita memahami iklim di saat ini, karena sekarang pemasakan buah kopi ini tergantung daripada iklim. Ada di tempat saudara kita di daerah Jamur Atu ya, Cemparam, itu mereka sana itu udah cepat habis, duluan habis, dan MDPL mereka sekitar 900 ke atas. Nah, jadi kalau untuk di kita ini yang MDPL nya 1200, apalagi yang ke atas, itu biasanya terakhir panennya ya. Jadi karena terakhir panennya, telat panennya, maka berbunganya pastinya telat ya. Jadi daerah tempat saudara kita, daerah Cemparam, itu yang MDPL 900 sekarang sudah muncul bunga sangat banyak sekali. Nah ya, jadi ini akan saya praktekkan di MDPL kami ini 1200 MDPL. Nah, jadi di kami belum mengeluarkan bunga, tapi sebagian sudah ya, belum banyak. Nah, jadi kalau misalnya di tempat sahabat tani baru mengeluarkan bunga pertama ya, ini misalnya sudah habis nih, keluar lagi bunga gitu ya. Kalau bunga pertama, saya rasa masih cocok untuk dilakukan pemangkasan, karena tidak terlalu rugi. Karena biasa pembungaan kopi ini terjadi dalam setahun itu mau 2 atau 3. Jadi tergantung iklim dan cuaca lagi, sahabat tani ya, tergantung iklim dan cuaca. Nah, jadi pembungaan kopi ini terjadi 3 kali dalam setahun. Jadi kalau bunga pertama biasanya tidak banyak ya, itu tadi makanya kita masih berani lah ya melakukan pemangkasan. Tapi kalau sudah masuk bunga kedua, ketiga, nah itu sudah dahsyat bunganya. Disitulah sedihnya kita nanti. Jadi kalau ada memang mengatakan boleh kok di saat berbunga melakukan pruning, pemangkasan, silakan. Kok nggak percaya, paling tidak 40%
tanaman kopi saudara kurang bunganya atau buahnya. Karena sebelum menjadi buah kan sudah pasti berbunga dulu kopi ini. Jadi di saat bayangkan saja ya, misalnya tempat sahabat tani tuh ini berbunga semua kopinya. Ya, ini kan posisinya kan tidak cocok ya. Ini posisinya di dalam nih ya. Nah, seandainya diambil, saudara ambil bunganya udah di sini, posisinya di dalam sini, sembraut misalnya seperti ini, ya, enggak dipangkas salah, dipangkas juga salah. Nah itu dampak bahayanya di saat berbunga. Dan ya, yang selanjutnya di saat kopi berbunga kita melakukan pemangkasan, tidak ada kompromi, tidak ada alasan. Ada yang mengatakan, Pak, makanya Pak kalau lagi berbunga kopinya, pangkasnya jangan cabut pakai tangan, tapi pakai gunting. Tetap terjadi sahabat, tetap terjadi juga kerontokan. Kenapa? Di saat kopi ini berbunga sahabat, jangan diganggu. Saya saja sendiri sebenarnya untuk masuk ke kebun saya ini, kalau lagi musim berbunga, saya takut masuk. Kenapa takut? Takut tersentuh oleh badan, ya, tersentuh oleh gunting gitu. Karena saya ini pantang nengok-nengok kebun yang seperti ini, pantang ini, ya, pantang sekali. Jadi setiap sudah panjangnya seperti ini akan saya lakukan terus pemangkasan atau pruning atau pencucian sahabat tani. Nah, jadi itulah bedanya dengan kita yang giat ya. Beda dengan orang yang tidak giat, artinya melalaikan diri dia gitu. Jadi begitu saat panen datang ya kan, nah itu tidak boleh ya. Dan bahaya selanjutnya di saat lagi berbunga kopi kita lakukan pemangkasan adalah kopi mengalami drop. Artinya ini kan kalau kita memahami tumbuhan ini kalau kita cabut, tanaman ini sebenarnya sakit sahabat, sakit ya, seperti manusia ibaratnya lagi terluka, lagi di perban ya, dipaksa cabut, nah pasti sakit ya. Nah seperti itu. Jadi sewaktu ini mengalami sakit pada batang ini, pada cabang kopi ini, maka yang terjadi apa sahabat tani? Yaitu tadi kekeringan di pucuk sini kadang-kadang ya. Habis itu menguning ya, daun-daun sini, daerah sini menguning. Nah itu penyebabnya kalau kita paksakan di saat musim berbunga kita lakukan pemangkasan. Terkecuali di saat buahnya sudah berbentuk seperti ini, nah itu baru boleh ya, seperti ini. Nah itu sudah boleh kita lakukan pencucian. Oke, jadi kita harus pahami itu, sampai ke situ harus kita pahami sahabat tani. Itu memang hal sepele ya, kecil sekali mungkin bagi sahabat tani, tapi dampak dan efeknya wah, merosot buahnya. Nah jadi jelas ya, pencucian itu akan terjadi setelah kita lakukan pemangkasan berat sahabat tani. Setelah kita lakukan pemangkasan berat, berapa bulan Pak? Dari setelah pemangkasan itu biasanya dalam 3 bulan itu udah bisa kita lakukan pencucian sahabat tani ya. Jadi pencucian ini kita usahakan jangan terlalu cepat kita lakukan, apalagi kalau panjangnya masih seperti ini kita lakukan. Itu artinya apa? Bukan nggak bagus ya, tapi membawa waktu kita. Nah lebih baik kita tunggu panjangnya sampai 1 telunjuk atau seperti ini. Berapa ya, anggap aja kita bilang panjangnya 1 jengkalan ya, seperti ini ya, 1 jengkal atau lebih ya. Nah ini udah bisa dilakukan ya. Tapi kalau terlampau kecil, masih segini panjangnya misalnya, nah itu membuang waktu kita sahabat tani ya. Lalu setelah selesai 3 bulan tadi, udah masuk ke bulan ketiganya, kita melakukan pencucian. Kapan lagi Pak kita lakukan? Ya seterusnya seperti itu sahabat tani ya. 3 bulannya ke depan nanti lakukan lagi seperti itu sahabat tani. Namun ini semua tergantung daripada MDPL-nya lagi ya, tergantung dari MDPL-nya. Ada itu seperti tadi saya bilang ya, ada di daerah Buntul Kemumu ini, tempat sahabat kita di sana itu sampai 7 kali dalam setahun ya. 7 kali dalam setahun. Makanya kalau sahabat mau menonton channel ini, betul-betul simak, pahami ya. Jangan sekilas main sekilas skip, jadi nanti gagal paham, akhirnya menghujat. Nanti udah mengatakan itu salah Pak Peri, itu salah, itu mana ada seperti itu, nggak mungkin seperti itu Pak, kayak gitu. Nah akhirnya seperti itu ujungnya. Nah jadi coba kita budayakan, simak full supaya ilmunya dapat kita nangkap. Oke.
Di sini akan saya praktekkan sahabat tani ya, akan saya praktekkan pencucian sekaligus untuk bahan produksi ya, yang akan kita siapkan. Jadi bagaimana caranya kita melihat bahan produksinya? Oke, akan saya praktekkan. Nah, untuk ini sahabat tani, ini menurut sahabat tani ini diambil nggak ini? Ya, ini diambil sahabat tani. Nah, kalau memang bisa pakai tangan, ya udah pakai tangan. Ini belum berbunga sahabat tani, ingat belum berbunga. Kalau berbunga itu udah lain ceritanya ya. Nah seperti ini kita buang. Nah, kita buang. Gunanya apa? Apakah ini pak nggak berbuah? Berbuah sahabat, ini berbuah. Tapi bahayanya nanti, ini kan rimbun, ini kan gelap, sudah pasti suatu saat tertutup, sirkulasi nggak bisa masuk, matahari nggak mau masuk ya kan. Akhirnya ini kan nantinya berbuah, jadinya sayang. Udah sayang akhirnya nggak dibuang-buang. Jadi kapan baiknya kita buang? Saat ini terus, daripada nanti udah berbunga ya. Ini belum ada bunga ya. Oke, kita buang. Nih, kita bersihkan. Nah ini kan banyak ya, cabang-cabang baliknya banyak benar ini. Tuh. Nah, sudah nampak terang ya. Oke. Jadi perlu diingat sahabat tani, ini kopi kita ini udah masuk 9 tahun. Ini varietas kopi Tintin ya. Jadi di jaraknya 1, 2. Oke, 2 jengkal. Oke, 2 jengkal. Perlu diingat, itu wajib sahabat tani. Jarak pembersihan cabang dengan batang itu harus 2 jengkal. Kenapa? Itu dah lebih ideal dan sangat ideal, dan produktivitasnya bagus nanti untuk tanaman kopi sahabat tani ya. Oke. Nah jadi karena ini sudah kosong sahabat tani, ini memang sengaja kita kosongkan. Harus ini, seperti tadi saya bilang ya, kalau nanti tertutup ini ujung-ujungnya sama aja, harus kita ambil. Nah nanti kalau udah berbuah, udah sayang akhirnya digelap, terus rusaklah kopinya ya. Nah, oke. Nah, oke. Jadi mana pak untuk bahan? Nah ini untuk bahan ya, ini untuk bahan, ini untuk bahan. Jadi setelah jarak dari sini kemari 2 jengkal, dari kemari harus 2 jengkal juga. Makanya tidak saya buang sahabat tani ya. Ini produksi. Loh tadi yang bapak buang tadi produksi nggak tuh pak? Ya produksi ya. Ini saya ulangi lagi, produksi itu. Tapi harus dibuang karena untuk mengosongkan tempat bagian sini. Nah jadi kita usahakan fokusnya nanti berbuahnya di sini sahabat. Di sini ke atas ke bawah ya, ke atas ke bawah. Nah ya, paham ya sampai situ ya. Oke, nah baru sekarang kita setel ya, itu yang namanya pencucian, menyetel. Oke, kita setel seperti ini sahabat tani. Ini kan tumpang tindih ya. Jadi kita atur pakai tangan begini, kita atur tuh. Dah, kira-kira ada yang menutupi. Nah, harus kita ambil juga. Nah ini seperti ini kita ambil tuh, kita ambil. Oke. Nah ini ada satu kita tinggalkan untuk bahan. Jadi pak, berapa sih bahan dalam percabang yang kita tinggalkan biar berproduksi? Untuk kopi sahabat tani, saya ingatkan, tidak perlu dalam satu cabang ini kita pelihara tunas yang banyak dengan harapan banyak buah. Itu bohong, nggak ada sahabat tani ya. Malahan tanaman kopi rusak kalau kita biarkan tunas-tunasnya ya, dengan target tadi kan produksi, berharap banyak buah, padahal buahnya sama aja gitu ya, padahal sama aja. Makanya di tanaman kopi ini, tanaman kopi tidak menyukai terlalu banyak tunas produksi
Ingat itu ya, tidak terlalu suka dengan banyak tunas produksi. Dia lebih idealnya dalam satu cabang. Ini kan cabang ya, kita anggap satu ya. Satu cabang ini kita cukup pelihara sekitar 1, 2, 3 ya. Ini nampak ya, besar ya. Ini nampak besar. 1 ya, 1, 2, 3 di bawah. Nah, cukup 3 sahabat tani. Ini cabangnya kan. Itu. Jangan sampai 5. Kalau sampai 5 nanti kita semakin susah untuk, maksudnya asik kebanyakan buang-buang tunas kerja kita nanti sahabat tani. Tapi kalau udah seperti ini udah ideal ini. Ya, banyak tunas atau sedikitnya tergantung dari cabang yang kita pelihara itu gitu ya. Saya rasa paham ya, itu yang namanya pencucian. Oke, udah seperti ini. Nah, pencucian itu seperti ini tuh, tidak membuang semua ya, sekedar membersihkan dari cabang dan batang tadi aja supaya plong aja gitu tuh. Jadi ingat, sekali lagi saya bilang, ini untuk pencucian kopi yang berbuah atau belum berbunga. Beda dengan yang nantinya berbunga ya. Tapi ini yang saya perhatikan nanti untuk berbunga, yang berbunga pertama, bukan untuk berbunga kedua, ketiga ya. Nah, itu sayang nanti kan. Oke, seperti ini jadinya sahabat tadi. Tuh. Nah, seperti ini. Nah, ini kan cabangnya entah kemana nih. Nah, ini ada satu perwakilannya nih, lurus, lempang. Oke, cabut. Oke, jadi jangan takut nanti Pak, kok kebanyakan kita ambil tunasnya nanti kurang buahnya. Nggak ada bedanya sahabat tani. Malahan lebih bagus kalau tunasnya nggak usah banyak. Nah, seperti ini. Nah, kelembapannya terjaga ya kan. Nah, udara masuk. Ini matahari ya. Ini lagi terik, saya lakukan pencucian nih. Masuk sempurna kan. Nah, terhindar dari jamur upas. Nah, dan ini lembu-lembu sudah mulai kering dan mati. Itu gunanya pemangkasan atau pencucian sahabat tani, supaya kena jemur, lalu lumutnya nggak tahan mati. Makanya lumut seperti ini nih senang kali di tempat lembab dia, tapi udah mulai mati karena terkena papar sinar matahari. Oke, kita putar ya. Nah, kita geser kemari, terang nggak ya? Kurang terang ya. Pencucian itu artinya membuang segala tunas balik, tunas cacing, tunas-tunas yang sakit ya, berpenyakit. Nah, itu gunanya. Oke, pas dan akurat sahabat tani, seperti itulah ya. Nah, jadi namanya pencucian tidak semua kita buang, tapi mengurangi tunas-tunas produksinya juga harus kita kurangi sahabat tani ya. Dengan mengurangi seperti itu, otomatis kopi ini di saat berbuah dan berbunga dan berbuah nanti hasilnya luar biasa dan padat ya, buahnya padat dan berisi sahabat tani. Oke sahabat, seperti itu. Itulah caranya melakukan pencucian. Oke, baik sahabat tani, setelah kita lakukan pencucian seperti ini dan sudah kita rasa cahaya matahari, udara dan hujannya nanti gampang masuk, sudah cukup ya, sudah cukup dan tidak perlu lagi kita repot-repot. Nah, itulah namanya pencucian sahabat tani. Beda lagi dengan pangkas berat. Nah, itu sudah beda lagi, itu udah pasti tinggal kerangka total ya. Ini kan tidak lagi kerangka sahabat tani ya. Oke, jadi saya rasa mudah dipahami oleh sahabat tani semua. Semoga terus menginspirasi dan sahabat tani terus praktik ya, jangan terus tengok-tengok teori aja, tapi praktikkan. Dan nanti kalau mau protes saya, jangan protes dulu ya, coba aja dulu sahabat, coba ya, udah berhasil, nggak berhasil nanti baru protes saya. Oke,
Kalau begitu sahabat tani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.